Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rodatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa A2512107 dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pendidikan di negara-negara Asia Barat, terkhususnya negara Palestina, negara Uni Emirat Arab, dan negara Turki. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Langsung saja kepada pembahasan pertama kita, yakni sistem pendidikan di negara Palestina. Departemen Pendidikan dan Pendidikan Tinggi memimpin sektor pendidikan di Palestina dalam kapasitas sebagai bahan resmi yang bertanggung jawab untuk menjalankan, mengorganisir, dan mengembangkan sektor pendidikan. Adapun sektor pendidikan di Palestina terdiri dari yang pertama, pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah adalah ruang belajar yang menawarkan pendidikan sejak dini kepada anak-anak berusia 3 tahun dan 7 bulan sebelum dimulainya pendidikan wajib sekolah dasar. Pendidikan prasekolah bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang tepat di mana kepribadian anak dapat secara fisik, secara mental, dan sosial tumbuh dan mendapatkan kesiapan untuk belajar sekolah dasar. Pendidikan prasekolah memberikan kesempatan anak-anak yang cukup untuk mengembangkan kepribadian mereka melalui permainan dan kegiatan lain seperti menggambar, berpiknik, menceritakan cerita, dan membaca puisi sesuai dengan usia dan lingkungan mereka. Patut diperhatikan bahwa masa pendidikan prasekolah itu 2 tahun dan tidak wajib. Akan tetapi, ada hukum pendidikan yang baru yang menetapkan bahwa pendidikan prasekolah selama 1 tahun atau KG2 yang kadang-kadang disebut sebagai kelas 0 dan adalah hal yang wajib. Yang kedua, pendidikan sekolah. Tahap ini dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Adapun kelas ini dibagi menjadi 2 tahap, yakni yang pertama tahap persiapan, terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 4. Tahap ini dianggap sebagai tahap utama dari pendidikan dasar. Hal ini dianggap sebagai tahap dasar untuk memastikan keseimbangan dan perkembangan penuh kepribadian sang anak secara mental, emosi, dan fisik. Tahap ini dirancang untuk memberikan mereka pendidikan dasar yang sehat dalam membaca dan menulis bahasa Arab dan matematika, serta meningkatkan nilai-nilai nasional dan intelektual mereka, merangsang minat mereka pada lingkungan dan merawat kesehatan fisik mereka. Yang kedua, tahap sekolah pendidikan dasar, yakni tahap pemberdayaan yang terdiri dari kelas 5 sampai dengan kelas 9. Tahap ini dirancang untuk memungkinkan anak dalam memperoleh pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang beragam. Selanjutnya yakni pendidikan menengah. Pendidikan menengah mencakup kelas 10 sampai dengan kelas 11 dengan jalur akademik, kejuruan, dan teknis. Pendidikan menengah bertujuan untuk membantu siswa memulai kehidupan praktis dan universitas mereka karena merupakan jembatan antara pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pasar tenaga kerja. Selanjutnya, pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan universitas terdiri dari 4 tahun pendidikan tinggi untuk memperoleh gelar sarjana dan tambahan 2 tahun untuk gelar master. Beberapa perguruan tinggi menyediakan 2 tahun pendidikan untuk program diploma. Pendidikan tinggi menyajikan siswa dengan disiplin ilmu khusus yang memenuhi syarat mereka untuk bekerja berdasarkan sertifikat yang diperoleh. Sektor pendidikan terakhir yang ada di Palestina yakni pendidikan non-formal. Tidak seperti pendidikan formal atau standar, pendidikan non-formal dilakukan di luar bingkai pengaturan pendidikan standar. Ini mencakup setiap aktivitas pendidikan dan organisasi yang teratur dan setiap pengetahuan, keterampilan, nilai, atau perilaku di luar kerangka sistem pendidikan resmi seperti sekolah, universitas, atau institusi pendidikan formal lainnya. Dengan demikian, ini adalah aktivitas pendidikan yang diatur di luar kerangka sekolah. Kementerian Pendidikan dan Pendidikan Tinggi memiliki program pendidikan non-formal. Yang pertama, program pendidikan paralel yang diberikan untuk mereka yang putus setelah 5-6 tahun dari sekolah dasar. Dan yang kedua, program pendidikan literasi dan dewasa yang dirancang untuk orang-orang yang buta huruf berusia sekitar 15 tahun ke atas.
Selanjutnya mari kita beralih pada sistem pendidikan di Turki. Menurut Konstitusi Republik Turki, setiap warga memiliki hak atas pendidikan yang tidak dikenai biaya untuk pendidikan dasar wajib. Sejak tahun 2012, Turki mewajibkan 12 tahun pendidikan untuk anak laki-laki dan perempuan yang dapat dibagi menjadi 4 plus 4 plus 4 tahun sekolah. Sistem pendidikan di Turki terdiri dari dua bagian utama, yakni pendidikan formal dan pendidikan informal. Untuk pendidikan formal sendiri, termasuk di dalamnya pendidikan pradasar, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan lembaga pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah dasar di Turki adalah pendidikan opsional untuk anak-anak usia 3-6 tahun yang berada di bawah usia wajib belajar. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sensorik anak-anak dan memperoleh kebiasaan yang baik untuk mempersiapkan anak sekolah dasar. Menciptakan suasana pertumbuhan yang sama bagi mereka yang tumbuh dalam keadaan yang tidak nyaman dan untuk memastikan bahwa bahasa Turki digunakan dengan benar dan baik. Selanjutnya, pendidikan sekolah dasar. Pendidikan dasar adalah wajib bagi semua anak di Turki berusia 6-14 tahun dan diberikan secara gratis di sekolah umum. Di sebagian besar sekolah dasar, pelajaran bahasa asing dimulai dari kelas 4. Tujuan dari pendidikan dasar adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh pengetahuan dasar, keterampilan, perilaku, dan kebiasaan untuk menjadi warga negara yang baik, sejalan dengan konsep moral nasional dan dipersiapkan untuk kehidupan dan jenjang pendidikan selanjutnya. Selanjutnya ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah wajib selama 4 tahun dan mencakup sekolah menengah umum, kejuruan, dan juga teknis yang menyediakan pendidikan 4 tahun. Tujuan dari pendidikan menengah di Turki adalah untuk memberikan siswa kemampuan dalam mengidentifikasi masalah individu dan sosial, untuk mencari solusi, meningkatkan kesadaran untuk berkontribusi pada pengembangan sosial ekonomi dan budaya negara, dan untuk mempersiapkan siswa pendidikan yang lebih tinggi. Selanjutnya, pendidikan tinggi. Universitas memiliki rektor, dekan, senat, dan dewan administrasi serta dewan mahasiswa di universitas. Tak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Instruksi umumnya dalam bahasa Turki. Beberapa universitas menggunakan bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman sebagai bahasa pengantar. Setelah sekolah menengah, para lulusan memasuki sistem ujian 2 tahap yang dikenal sebagai YGS dan LYS. Sistem pendidikan di Uni Emirat Arab. Pendidikan merupakan salah satu prioritas tertinggi di negara Uni Emirat Arab. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan sebagai pendiri dari UEA percaya bahwa pendidikan adalah jalan ke depan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera. Sistem pendidikan di UEA terdiri dari pendidikan swasta dan publik, pendidikan umum dari sekolah dasar hingga universitas, gratis untuk semua warga negara Uni Emirat Arab, dan sepenuhnya didanai oleh pemerintah. Bahasa pengantar utamanya adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris yang sering diajarkan sebagai bahasa kedua. Pendidikan pembibitan di Dubai dimulai pada usia muda dengan anak-anak 18 bulan hingga 2 tahun. Keterampilan berbicara bahasa Inggris dasar dikembangkan pada siswa dari kelompok usia ini. Selanjutnya ada pendidikan TK. Anak-anak berusia 4 sampai dengan 5 tahun yang diterima di taman kanak-kanak, di mana mereka diajarkan berbagai mata pelajaran seperti Inggris, Arab, matematika, musik, dan seni. Pada level ini, agama juga merupakan bagian dari silabus dan siswa diajarkan agama masing-masing. Wah, pendidikan UEA sungguh sangat berkembang. Sejak TK, mereka sudah diajarkan berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, pendidikan dasar. Siswa yang diterima di sekolah dasar umumnya sekitar 6 tahun. Bahasa Inggris adalah bahasa pengantar utama di sebagian besar sekolah dasar. Namun, banyak sekolah lain yang mengajarkan bahasa Arab dan beberapa dalam bahasa asing. Yang selanjutnya, pendidikan menengah. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, siswa pindah ke sekolah menengah atau tinggi. Ada 2 jenis sekolah menengah di Dubai. Sekolah biasa yang fokus pada mata pelajaran akademik dan sekolah teknik yang fokus pada pemberian keterampilan khusus pada siswa. Selanjutnya, pendidikan yang lebih tinggi. UEA percaya pada kekuatan pendidikan tinggi untuk meningkatkan pemahaman, menciptakan peluang, dan memajukan masyarakat.
Puluhan universitas telah dibuka selama beberapa dekade terakhir dan menjadikan UAE sebagai pusat pendidikan regional. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Besar harapan saya, semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.